Maka saya harap yang pada belum punya sertifikasi ikut ini agar tahu rambu-rambunya. Berbicara sertifikasi, teman-teman. Doktrin yang ditanamkan kepada mereka ini, kepada guru-gurunya sampai jalan rangka. Seperti ini videonya. Si Ali Gondrong ini, kepada murid-muridnya, kepada jemaah-jemaahnya, muridnya berjalan rangka, teman-teman. Salaman sampai ruku-ruku. Sedangkan kepada Nabi Muhammad, kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah dibubarkan karena cuma satu alasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya akan membahas rival dari dialog kemarin di Dua Sisi di TV One, yang dimana di video sebelumnya saya fokus kepada aktivis muda Muhammadiyah, yang dimana beliau memberikan pembelaan terhadap Ustadz Syafiq, dan di video itu saya memberikan tanggapan terhadap pernyataan beliau. Dan di sini saya akan memberikan tanggapan terhadap rival beliau, yang dimana pernyataannya sungguh-sungguh sangat menggemaskan sebenarnya. Ya, kenapa saya mengatakan menggemaskan? Karena dari segi omongan, karena di sini kita bukan cuma mengedepankan dalil, teman-teman. Di perkara ini kita bukan hanya mengedepankan dalil Al-Quran, Al-Hadis, fatwa ulama, dan lain sebagainya. Apalagi standarisasi MUI yang menurut saya ini cukup menggelikan, ya, cukup menggelikan. Di sini, teman-teman, kenapa saya mengatakan ini sangat menggemaskan? Yang pertama, ada bahasa-bahasa yang di sini dari penyampaian, gimik wajah, intonasi suara itu jelas mereka ini mengarah terhadap sesuatu yang kurang-kurang gimana gitu, ya. Oke, teman-teman, mari kita langsung masuk saja kepada pembahasan. Kita simak apa yang sebenarnya ingin mereka sampaikan di video itu, dan kita bahas statement-statement yang menggemaskan tersebut. Ketika kita mampu memanage ini, memanage perbedaan, memanage ikhtilaf jadi blessing, jadi hikmah, jadi semua akan nyaman. Inilah majelis ulama yang kita inginkan. Maka saya harap yang pada belum punya sertifikasi ikut ini agar tahu rambu-rambunya. Kalau saya sampaikan begini nanti di sini. Berbicara sertifikasi, teman-teman. Kalau kita mau berbicara sertifikasi MUI, ya, sertifikasi MUI, kita bisa melihat sendiri apa yang terjadi di lapangan. Yang terjadi di lapangan jejingkrakan, teman-teman. Apakah mereka ini yang mengadakan majelis-majelis dengan musik-musikan, joget-jogetan, itu sudah tersertifikasi? Apa tersertifikasi? Seperti ini nih. Apa gus-gus, orang-orang yang dianggap bisa menyampaikan ilmu, tetapi mereka mengadakan majelisan seperti ini? Ini apa-apaan? Joget-jogetan, perempuan sudah tidak punya malu itu, ya. Tidak punya malu dia, joget-jogetan, begini-begitu. Na'udzubillah min dzalik. Yang katanya di situ memuji Rasulullah, bergembira memuji Rasulullah. Apa harus joget-jogetan seperti itu? Ulama mana yang membenarkan joget-jogetan sedemikian rupa itu? Saking bebasnya beragama sampai sedemikian rupa kalian. Yuk, sebelum kajian dulu kita jogetan. Yuk, sebelum kita kajian atau sesudah kajian kita jogetan, nyanyi-nyanyian. Apakah begitu cara kita beragamanya, teman-teman? Apakah hal itu dibenarkan dalam syariat? Gak apa-apa kita joget-jogetan dulu, nanti kita istighfaran. Apakah seperti itu? Agar mafia-mafia, geng-geng anak jalanan itu bisa hadir ke majelisan, kita gunakan majelis untuk bermusikan, untuk dangdut-dangdutan dulu, koplo-koploan. Bahkan bukan cuma koplo-koploan dengan nada-nada rendah. Sampai seperti ini. Sekarang sholawat banyak yang dikoplokan. Loh, uteke cacah iki lho wis koplo kabeh tolol. Ora dikoplokne ya piye? Mulai kapan sholawat itu jadi tolol ketika tidak dicampurkan dengan koploan? Apakah orang-orang yang kotor mulutnya seperti ini bisa dibenarkan, bisa diberikan sertifikasi? Habib-habib juga sedemikian, ada beberapa habib juga yang seperti itu. Kotor, kasar, provokasi, itu banyak. Ada yang begini dakwanya, sebelum dia melakukan kajian, jogetan dulu. Berbicara sertifikasi seperti itu. Ya, sertifikasi apa itu? Lanjut dulu. Komlot itu standar ilmunya. Ya. Tapi orang ketika punya ilmu, dia masih kurang satu ilmu. Siapa saja ini, tidak hanya beliau. Orang sudah punya ilmu apa saja sesuai background pendidikannya. Siap. Itu ada satu ilmu adalah ilmu untuk memanfaatkan ilmu. Maksudnya gimana itu? Ilmu untuk memanfaatkan ilmu? Saya sudah punya ilmu manajemen, atau saya sudah punya ilmu keustadan. Bagaimana memanfaatkan ilmu keustadan saya dalam kultur yang begini? Kultur yang di Madura, yang di Jawa, yang di Kalimantan, yang di itu. Nah ini kultur. Yang di Indonesia kayak apa? Yang di Saudi kayak apa? Nah inilah kultur yang ada di Indonesia dan di Saudi. Kalau di perihal kultur, ya teman-teman, di pantai selatan itu banyak muslim-muslim yang masih memberikan sajian ke laut-lautan. Tidak sedikit orang-orang di Indonesia itu yang beragama Islam
masih menaruh-naruh sesajen-sesajen kemana-mana, di kebun-kebun, di pohon-pohon beringin, apalagi di pantai-pantai, bahkan sampai mempersembahkan kepala kambing, kepala kerbau. Nelayan di Jepara, Jawa Tengah tetap menggelar tradisi sedekah laut 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Tradisi sedekah laut berupa larung sesaji potongan kepala kerbau berlangsung sederhana. Ribuan nelayan yang biasanya turut memeriahkan pesta Syawalan hanya diikuti puluhan nelayan dengan mendapat pengawalan ketat petugas gabungan. Itu musyrik. Apakah kita demi menjaga perasaan mereka, kita jangan mengatakan itu musyrik? Apa itu menduakan Allah? Pakai bahasa yang halus. Apakah harus begitu? Orang yang jelas-jelas kafir, ingkar kepada Allah, mau kita rubah itu bukan kafir, tapi non-muslim. Gak ada kalimat kafir, sudah demi menjaga, perasaan. Kafir itu bukan perkataan yang, menyakiti. Perkataan-perkataan kafir itu adalah perkataan yang dimana kita menyadari bahwa orang tersebut menutup diri, tidak mau menerima kebenaran di dalam agama lain. Itu kafir namanya. Saya kafir. Kafir kepada apa? Kafir kepada Hindu, kafir kepada Buddha, kafir kepada Konghucu, begitu. Saya rela disebut kafir, tapi kafir kepada Hindu, begitu. Karena saya menutup diri kepada agama Hindu itu. Saya tidak mau masuk kepada agama Hindu. Saya rela, bahkan saya sangat senang dipanggil kafir ya, menutup diri kepada ajaran mereka. Oh Harry Pras kafir kamu. Kafir kepada siapa? Kafir kepada Buddha. Top. Itu kalau saya. Saya memang kafir. Kafir kepada agama Buddha, begitu teman-teman. Tidak perlu dipermasalahkan, karena semua orang ini kafir menurut versinya masing-masing. Islam kafir kepada Kristen, Kristen kafir kepada Islam, begitu. Kafir bukan pernyataan yang menyakitkan bagi agama lain. Tetapi kalau kepada sesama Sunni, nah ini, kalau ada sesama Muslim saling mengkafirkan, maka salah satu di antara mereka ada yang beneran kafir. Itu kata Rasulullah. Jadi kepada sesama Muslim jangan coba-coba untuk saling mengkafirkan. Itu kecuali memang ada pelanggaran yang sangat berat yang membuat orang itu keluar dari Islam, murtad, bisa kafir. Jadi ini mulai bulet. Mulai bulet. Coba kita lanjut lagi. Kadang-kadang barang benar tidak cukup disampaikan dengan kebenaran. Oh, sebentar. Contoh dulu. Contoh. Ada orang pincang. Faktanya pincang. Kau panggil hari ini, hai pincang. Oke. Ada orang benjol. Faktanya benjol. Peang, faktanya peang. Kau panggil, hai benjol, hai pencang. Marah enggak? Oke. Berarti di atas hukum fakta ada namanya akhlak. Inilah yang akhlak itulah kesesuaian untuk ilmu, untuk memanfaatkan ilmu. Oke, akhlak teman-teman. Jadi berbicara akhlak. Apakah gus-gus atau ormas-ormas yang mengadakan majelis-majelis dengan joget-jogetan itu punya akhlak? Apakah majelis-majelis yang mengadakan majelis-majelis sholawat, sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi, begitu, itu punya akhlak? Sallu alaihi, ya Allah, hey, sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi. Akhlak ke siapa itu? Saya tanya kepada kalian, apakah orang-orang seperti itu yang melantunkan sholawat-sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan tidak punya aturan seperti itu punya akhlak? Akhlak kepada siapa? Mereka bertemu dengan guru-guru mereka, Pak, jalan sampai jalan rangka loh. Doktrin yang ditanamkan kepada mereka ini, kepada guru-gurunya sampai jalan rangka. Seperti ini videonya. Si Ali Gondrong ini, kepada murid-muridnya, kepada jemaah-jemaahnya, muridnya jalan rangka, teman-teman. Salaman sampai ruku-ruku. Sedangkan kepada Nabi Muhammad, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Joget-jogetan. Sedangkan memuji gurunya sampai ruku-ruku, mereka sampai jalan rangka. Memuji guru-gurunya sampai jalan ruku, jalan rangka, jalan pakai lutut. Sedangkan memuji Rasulullah sampai dijingkrakan. Itu akhlak apa namanya? Saya tanya kepada kalian, itu akhlak apa namanya? Orang yang jelas-jelas mengajak untuk kita tidak joget-jogetan, ya, mengajak menjadi lebih baik. Kalau berbicara tentang pelanggaran, salah dan khilaf, oh jangankan Ustadz Khalid Basalam, jangankan Ustadz Syafiq Basalam, Umar bin Khattab saja masih pernah melakukan kesalahan. Banyak orang-orang yang melakukan kesalahan, teman-teman. Tetapi ketika mereka melakukan kesalahan, ya beristighfar. Sama halnya dengan Ustadz Syafiq Basalam. Apabila dia punya salah, ketika dia berceramah, pulang-pulang jemaahnya langsung bentrok-bentrokan, tidak akur dengan rumah tangganya, berarti ada yang salah yang disampaikan Ustadz Syafiq. Ketika Ustadz Syafiq berceramah, dia pulang dari kajian,
tiba-tiba ada keluhan dari jemaahnya. Kok suami saya ketika pulang kajian dari Ustadz Syafiq jadi arogan, jadi mukul-mukul, berantem, rumah tangga cekcok, saudara perang, akhirnya bentrokan di mana-mana ketika Ustadz Syafiq mengajarkan ilmu. Itu jelas itu. Berarti provokatif. Memprovokasi suami dengan istrinya, saudara dengan saudaranya, teman dengan temannya. Kalau hanya perkara bid'ah yang disematkan kepada tahlil, maulid, dan haul, itu sudah terjadi perdebatan puluhan tahun yang lalu dan di antara Muhammadiyah dan NU. Karena sudah saking jelumetnya itu perdebatan, ya sudah nafsi-nafsi gitu. Semuanya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangankan mengamalkan banyak-banyak amalan. Di surat Al-Ma'un itu dijelaskan orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Orang-orang yang dimaksud lalai ini yang bagaimana? Orang-orang yang berbuat riya. Ya, ini di perkara sholat ini teman-teman. Sholat dengan riya sia-sia. Celakalah orang yang sholat saja diklaim celaka. Bagaimana orang yang dengan terang-terangan mereka berkumpul di tengah-tengah majelis, pakai sound system, teriak begini, sallu ala nabi, mereka jejingkrakan bersama-sama. Itu bukan cuma riya, tapi tidak ada akhlak kepada Nabi Muhammad. Orang yang sholat saja lalai dalam sholatnya, yang riya dalam sholatnya celaka. Apalagi sampai orang yang bersolawat kepada Nabi sambil joget-jogetan. Ilahana, ilahana katanya. Tapi dijogetin sambil goyang-goyang seperti ini. Gus Igdam nih katanya. Perempuan-perempuan yang pakai rok mini goyang-goyang di depannya. Dan apa yang dinyanyikan? Ilahana. Ya Allah, ilahana artinya apa? Doa-doa kepada Allah. Ditabur dengan musik-musik tradisional dan dijogetin ilahana ya ilahana. Itu kan doa-doa kepada Allah. Tetapi kenapa digoyang-goyangin seperti itu? Dan Gus Igdam bukan menghentikan. Jadi apa? Mereka senang ya. Dengan tindakan itu mereka senang. Kalau orang seperti Gus Igdam saja tidak bisa meredam perkara seperti itu, bagaimana dengan jemaahnya yang di bawah? Ya sirlana umurona. Berdoa kepada Allah sambil gini-gini, goyang-goyang. Bukankah sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila engkau ingin berdoa kepada Allah, hendak berdoa kepada Allah, maka lirihkanlah suaramu, merendahlah serendah-rendahnya kepada Allah. Oh enggak, kalau sekarang sambil joget-jogetan. Apakah seperti ini yang disebut dengan sertifikasi MUI? Belum lagi Habib-Habib yang kata-katanya kasar. Belum lagi Habib-Habib yang bercerita tentang kurofat-kurofat. Gus-gus yang mendoktrin begini, rokokan di depan jemaah. Sudah tahu rokok itu makruh tahriman. Dikerjakan terus-menerus akan menjadi haram. Perlu bagaimana lagi orang-orang fuqaha ini memberikan fatwa kalau rokok itu haram. Sampai-sampai saking meringankan hukum rokok itu memberikan fatwa makruh tahriman. Apakah itu belum cukup memberikan bukti? Dan kalian yang paling lurus, paling tegak lurus ya, akidahnya, fahamnya, paling benar, akhlaknya. Tetapi sedemikian rupa kalian. Allahu Akbar. Agama nasihat. Islam itu nasihat. Bukan agama sok-sokan siapa yang paling benar, paling banyak baca kitab. No. Siapa yang paling lembut hatinya menerima kebenaran, menerima nasihat. Lanjut dulu. Maaf nih Pak Kiai. Saya tidak mau salah menangkap ya. Saya tidak mau nanti salah persepsi, salah menangkap makna yang Pak Kiai sampaikan. Apakah ini artinya Ustadz Syafiq Riza Basalamah belum bisa memanfaatkan ilmu yang dia punya begitu untuk ya begini, faktanya di Jawa Timur ribuan pengajian jalan. Kemudian beliau ada penolakan. Mestinya beliau bertanya juga dalam dirinya sendiri. How can they refuse me? Pakai bahasa Inggris ya. How can they refuse me? Di sini teman-teman, kenapa kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah dibubarkan? Karena cuma satu alasannya. Saya tahu alasannya apa. Karena tidak ada dangdutan di situ. Ya, tidak ada. Tidak ada jejingkrakan. Tidak ada majelis-majelis selawat yang diadakan oleh Ustadz Syafiq yang mengundang biduan. Kalau perihal bid'ah, enggak itu. Itu enggak masalah. Karena hal itu sudah terjadi dari dulu, teman-teman. Kalau di sini kita beranggapan ada banyak pengajian, kenapa cuma Ustadz Syafiq yang dibubarkan? Itu bukan masalah bid'ah-bid'ah itu, tetapi masalah karena tidak ada jogetan, tidak ada dangdutan di situ. Ya, mereka itu kan ahli joget, ahlul hisab juga perokok handal. Di mana-mana mereka ngebul. Oh, gak semua Mas Heri, gak semua banser itu ahlul hisab, no. Cuma sebagian saja yang merokok, cuma sebagian saja yang joget. Jangankan di acara pengajian, acaranya banser saja itu ngundang biduan-biduan baris-baris.
Banser Ansor. Nama Ansor itu dari mana dia ngambil? Dari sahabat Ansor yang menyambut Nabi, teman-teman. Banser, barisan Ansor serbaguna. Serbaguna. Berguna untuk apa? Berguna untuk jagain majelis yang dangdutan, kajian yang dangdutan-dangdutan. Terus tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Yang paling miris itu ketika ada dangdutan, kenapa mereka harus joget-joget juga? Harusnya menjaga marwah agar tidak rusak. Enggak, jagain gereja, jagain biksu, joget-jogetan bareng, rame-ramean. Itu apa-apaan? Itu apa-apaan, ya Allah. Saya sampai kehilangan kata-kata ya mau nanggepi bapak ini ya. Allah.